Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 Critical Thinking akan menjelaskan studi kasus tentang warung makan yang direview buruk oleh beberapa food blogger. Nah, studi kasus ini menerangkan ketika sosial media itu dapat menghancurkan suatu usaha. Studi kasus kami menghasilkan beberapa poin. Yang pertama adalah profil kasus, kedua ada analisis elemen berpikir yang pertama, yang ketiga ada analisis elemen berpikir yang kedua, keempat ada standar berpikir yang pertama, terus yang kelima ada standar berpikir kedua, terakhir kesimpulan dan pembelajaran. Di poin pertama ini kita akan membahas profil kasus, yaitu perseteruan panas di media sosial. Berawal dari review jujur beberapa food blogger terkait kebersihan dan harga di suatu warung makan. Kasus ini memicu perdebatan nasional mengenai standar pelayanan UMKM versus etika reviewer. Nah, selanjutnya itu ada elemen of talk 1. Yang pertama itu tujuannya. Apa sih tujuan review tersebut? Nah, tujuannya itu adalah perbaikan kualitas atau sekedar konten. Terus yang kedua ada data berupa rekaman, visual kondisi warung dan struk pembayaran yang viral. Nah, yang ketiga itu adalah sudut pandang. Nah, sudut pandangnya itu dari vlogger sebagai konsumen versus sudut pandang owner sebagai pelaku UMKM. Selanjutnya ada elemen of thought 2. Yang pertama ada asumsi. Asumsi masyarakat bahwa warung viral harus selalu bersih dan teratur seperti restoran modern. Yang kedua itu ada implikasi, kerugian ekonomi dan rusaknya reputasi bisnis dalam waktu yang singkat. Jadi selanjutnya di sini adalah intellectual standards, dan di sini ada kejelasan kritik harus jelas meskipun pedas. Kritik tentang sampah membantu pemilik melihat masalah yang selama ini diabaikan. Dan berikutnya adil berpikir kritis menuntut kita adil terhadap kedua pihak, tidak memihak blogger maupun pemilik tanpa bukti kuat. Nah, yang terakhir di sini adalah elemen of critical thinking yang kedua, yaitu intellectual standard 2. Nah, yang pertama di situ ada akurasi, untuk yang ketiga, maaf. Nah, akurasi di sini adalah fakta bahwa warung akhirnya direnovasi membuktikan bahwa informasi dari food blogger tersebut ternyata akurat. Karena ketika kalian dikritik atau apapun diberikan suatu informasi, ketika kalian tidak merasa itu benar, pasti kalian akan tetap sesuai apa yang kalian dari awal. Tapi ketika kalian merasa informasi atau kritik tersebut tepat, kalian akan merubah agar kedepannya lebih baik lagi. Yang keempat ada logika. Nah, logika di sini adalah apakah logis kita menghakimi sebuah bisnis yang berdiri puluhan tahun hanya dengan mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang bagi beberapa orang mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi bagi beberapa orang juga berpengaruh. Itu adalah pilihan dari kita sendiri. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut dan bagaimana kita menyampaikan hal tersebut. Yang kedua, dan di sini akhirnya ada kesimpulan ya. Nah, dari kesimpulan di sini, pembahasan yang dapat kita simpulkan adalah bahwa setiap pilihan dan permasalahan yang dihadapi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang bijak, komunikasi yang baik, dan juga serta pertimbangan yang matang agar tidak mengambil keputusan secara sesaat dan juga menyesalinya di akhir. Karena seperti yang sudah banyak dibilang, keputusan pasti disesali di akhir, bukan di awal. Lalu di sini kita juga benar-benar perlu memahami apa dampak positif dan negatifnya dari kritik kita. Apakah kalau misalkan kita mengkritik hal ini, kita akan membuat mungkin suatu usaha bangkrut atau mungkin malah menaikkan usaha tersebut. Kita nggak pernah tahu, dan kita harus memikirkan, jangan terlalu termakan emosi sesaat. Pikirkan secara logika, berpikirlah secara kritis. Di sini juga kita itu harus mengambil sebuah konsekuensi atau sebuah keputusan yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Kalau menurut kita di lingkungan kita itu sebenarnya hal yang ini yang paling bagus, berbeda dengan lingkungan lain. Mungkin hal lain yang paling bagus, bukan hal yang punya kita. Sesuai dengan lingkungan keberadaan masing-masing. Dan hal tersebut adalah pembelajaran yang dapat kita ambil dari
pengalaman-pengalaman dan kasus yang sudah dibicarakan oleh teman-teman saya tadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.